Mari kita lanjutkan kuliah kita membahas hantaran molar. Hantaran molar itu berbeda dengan hantaran larutan. Hantaran larutan itu adalah kemampuan sebuah larutan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, hantaran molar ini merupakan ukuran ya dari kemampuan sebuah elektrolit atau sebuah ion untuk menghantarkan arus listrik. Ya, jadi begini, kalau Anda bandingkan ya Mg2 plus dengan Na plus ya. Dengan logika sederhana saja kita akan mengatakan hantaran molar dari ion Mg2 plus ini mestinya lebih besar dibandingkan hantaran molar dari Na plus. Kenapa? Karena Mg plus itu membawa dua muatan positif, sementara Na plus itu hanya membawa satu muatan positif. Jadi logikanya kemampuan Mg2 plus untuk menghantarkan arus listrik lebih besar dari Na plus. Sehingga hantaran molar dari Mg2 plus lebih besar daripada ion Na plus. Nah, hantaran molar itu sering dilambangkan dengan lambda. Ya. Jadi kalau kita menggunakan satuan SI, ya, maka hantaran molar itu satuannya adalah Siemens meter kuadrat per mol. Ya. Itu sama dengan ya kappa ini, ingat, hantaran jenis. Yang satuannya Siemens per meter. Nah, konsentrasi satuannya adalah mol per meter kubik. Ya. Tapi sel hantaran kita itu dimensinya tidak sampai 1 meter, biasanya hanya beberapa senti. Sehingga kita biasanya menggunakan satuan hantaran molar itu Siemens centimeter kuadrat per mol. Ya, karena hantaran jenis yang biasa kita ukur itu ordenya adalah dalam Siemens centimeter. Dan kita biasanya menggunakan konsentrasi satuannya molar, yaitu mol per desimeter kubik. Sehingga kalau kita ingin menggunakan satuan yang seperti ini, maka kita harus gunakan rumus yang ditambahkan konstanta 1000 ya, di depan nilai hantaran jenis. Jadi 1000 ini hanya cuma faktor konversi. Ya. Nah, kalau hantaran larutan itu nilainya bertambah dengan bertambahnya konsentrasi. Tetapi hantaran molar itu nilainya berkurang dengan meningkatnya konsentrasi. Coba kita ilustrasikan di sini ya. Misalkan kita punya 2 buah larutan. Ya, ini saya gambarkan 2 buah larutan di dalam gelas kimia. Ya. Ini ya, volumenya sama. Ya. Tetapi di sini ada 10 buah ion. Ya. Di sini ada 100 ion. Ya. Kalau misalkan ya, misalkan hantaran di sini kita ambil satuan yang sembarang saja. Hantaran larutan ini adalah 100. Maka berapa hantaran larutan yang di kanan ini? Ya. Kalau kita bicara matematika sederhana, saya yakin Anda akan menjawab mestinya di sini hantarannya nilainya 1000. Ya. Betul bahwa nilai hantaran naik, tapi nilai hantarannya tidak 1000. Ya. Jadi tidak otomatis kalau jumlah ion di dalam larutan meningkat 10 kali lipat, maka hantarannya juga naik 10 kali lipat. Ya. Bisa jadi hantarannya cuma 900. Ya. Tetap naik. Ya. Tapi naiknya tidak 10 kali lipat. Nah, kenapa? Ya, ingat sekali lagi,
Hantaran molar itu menyatakan kemampuan sebuah ion atau sebuah elektrolit untuk menghantarkan arus listrik. Ya. Kalau di sini ya ada 10 ion ya. Dengan di sini ada 100 ion. Wah, kalau saya gambarkan ini nggak cukup nih 100 ya. Tapi secara logika sederhana, ion-ion yang ada di larutan ini ya yang di kanan itu jaraknya lebih dekat satu sama lain dibandingkan dengan ion-ion di larutan yang sebelah kiri. Ya, akibatnya apa? Ion-ion yang di sebelah kanan ini ya akan lebih sukar bergerak dibandingkan ion-ion di dalam larutan yang di sebelah kiri. Masuk akal kan? Ya, akibatnya apa? Kemampuan ion-ion di kanan, walaupun dia ion yang sama dengan yang di kiri, ya. Yang di kanan ini kemampuannya menghantarkan listrik, ya, akan berkurang, ya. Karena kemampuannya bergerak semakin sulit karena jumlah ion di dalam larutan makin banyak, jaraknya berdekatan. Masing-masing ion mungkin saling bergesekan. Ya. Jadi kalau kita lihat di larutan yang sebelah kiri, satu ion itu menyumbangkan 10 hantaran. Ya. Maka di sini satu ion ya hanya menyumbangkan 9 hantaran. Ya, 900 bagi 100. Jadi kemampuan ion-ion di sini menghantarkan listrik ya, satu ion itu 9. Kemampuan ion-ion di kiri untuk menghantarkan listrik satu ion itu 10. Ya. Jadi kemampuan ion menghantarkan listrik berkurang ketika konsentrasi larutannya bertambah. Ya. Jadi hantaran listrik G itu akan bertambah kalau konsentrasi bertambah. Ya. Hantaran molar lambda itu akan berkurang kalau konsentrasi bertambah. Ya. Jadi itu yang kita bahas ya. Jadi Anda tahu sekarang mengapa hantaran bertambah dengan meningkatnya konsentrasi dan mengapa hantaran molar berkurang dengan meningkatnya konsentrasi. Ya. Nah, kalau kita gambarkan hubungan antara hantaran molar dengan akar konsentrasi, ya. Hantaran molar berkurang dengan meningkatnya konsentrasi. Tetapi kalau elektrolitnya adalah elektrolit kuat, ya, penurunannya itu linier terhadap akar konsentrasi untuk elektrolit kuat. Sementara untuk elektrolit lemah, konsentrasinya bertambah, hantaran molarnya turun, tetapi penurunannya tidak bersifat linier. Nah, untuk elektrolit kuat, hubungan antara hantaran molar dengan akar konsentrasi diberikan oleh persamaan ini. Ya. Jadi pada saat konsentrasinya 0, hantaran molar sama dengan hantaran molar pada pengenceran tak hingga. Ya. Jadi A0 di sini adalah hantaran molar pada pengenceran tak hingga. Ya. Karena konsentrasi itu kan tidak mungkin 0. Ya, tetapi bisa mendekati 0. Nah, untuk elektrolit kuat memprediksi berapa nilai A0, lambda 0 maksud saya, itu gampang karena hubungannya linier. Anda tinggal mengekstrapolasi ke sini. Nah, titik potong di sini itu adalah lambda 0. Ya. Berbeda dengan elektrolit lemah. Untuk elektrolit lemah, kalau Anda coba ekstrapolasi, ya,
setiap orang akan menghasilkan nilai yang berbeda. Ya. Jadi nilai lambda 0 dari elektrolit lemah tidak bisa kita tentukan dari kurva ini, ya. Tidak bisa kita tentukan secara eksperimen. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita bisa menghitungnya dari nilai lambda 0 elektrolit kuat. Ya, kenapa? Karena pada pengenceran tak hingga berlaku hubungan ini. Ya, bahwa nilai hantaran molarnya pada pengenceran tak hingga itu merupakan jumlah dari hantaran molar masing-masing ionnya, ya, dikalikan dengan koefisiennya. Ya, contoh begini. Kalau kita punya MgCl2, kita larutkan. Ini akan terurai menjadi Mg2+ dan 2Cl-. Jadi 1 Mg2+ dan 2Cl-. Maka hantaran molar MgCl2 pada pengenceran tak hingga itu sama dengan 1, ini koefisiennya, dikali hantaran molar Mg2+, ion Mg2+ pada pengenceran tak hingga, ditambah 2, ini adalah koefisien dari klorida, dikali hantaran molar dari ion klorida pada pengenceran tak hingga. Sehingga, ya, dengan adanya sifat itu pada pengenceran tak hingga, kita bisa menghitung berapa nilai hantaran molar pada pengenceran tak hingga dari asam asetat. Kita bisa hitung dengan persamaan ini. Kenapa bisa begitu? Ya, Anda lihat, hantaran molar pada pengenceran tak hingga untuk HCl itu merupakan jumlah dari hantaran molar H+ dan Cl-. Untuk natrium asetat itu merupakan jumlah dari hantaran molar CH3COO- dan Na+. Untuk NaCl itu adalah jumlah dari hantaran molar Na+ dan Cl-. Karena di sini kita kurangkan, maka di depannya kita beri tanda minus. Ya. Oke. Nah, coba sekarang Anda lihat, ya. Ini plus lambda 0 Cl-. Ini minus lambda 0 Cl-. Ini akan saling meniadakan. Ya. Ini lambda 0 Na+ kurang lambda 0 Na+. Ini akan 0. Sisanya apa? Sisanya adalah lambda 0 H+ ditambah lambda 0 CH3COO-. Itu adalah lambda 0 dari CH3COOH. Ya. Jadi kita bisa menentukan lambda 0 dari elektrolit lemah dari lambda 0 elektrolit kuat. Nah, satu hal lagi, ya. Derajat disosiasi dari elektrolit lemah itu bisa kita perkirakan dari nilai lambdanya. Ya. Ya, dengan persamaan ini. Ya. Jadi Anda sudah lihat kan bahwa nilai lambda itu bergantung pada konsentrasi. Ya. Nilai lambda itu berkurang kalau konsentrasi meningkat. Nah, jadi kalau kita lihat kurva yang tadi, kita kembali lagi, ya. Kalau Anda ditanya berapa nilai derajat disosiasi pada konsentrasi di sini, ya. Anda tinggal hitung, ya. Pada konsentrasi itu nilai lambdanya berapa, ya. Maka pada titik ini derajat disosiasinya adalah nilai lambdanya yang ini, ya, dibagi dengan lambda 0 dari asam lemah ini atau dari elektrolit lemah ini. Ya. Jadi Anda lihat di titik ini alfanya pasti lebih kecil. Di titik ini alfanya lebih kecil. Jadi derajat disosiasi dari elektrolit lemah itu akan makin kecil kalau konsentrasi makin besar. Ya. Jadi
alfa itu makin kecil kalau konsentrasi makin besar. Ya. Jadi kita bisa menghitung derajat disosiasi dari nilai daya hantar molar larutan tersebut. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, daya hantar molar dari ion-ion pada pengenceran tak hingga. Nah, mana perhatikan di sini? Coba kita analisis, ya. Ini. Perhatikan Na+. Ya. Daya hantar molarnya pada pengenceran tak hingga adalah 50,1. Coba kita lihat Mg2+. 106,2. Ya. Ini lebih dari 2 kali lipat kan? Ya, masuk akal. Kenapa? Karena satu ion Mg2+ itu membawa muatan 2+. Sementara satu Na membawa 1+. Ya, jadi masuk akal bahwa Mg2+ itu memiliki kemampuan menghantarkan listrik lebih besar dari Na+. Sekarang coba kita lihat lantanum La3+. Nih. Muatannya lebih besar lagi, jadi 3+. Bandingkan dengan magnesium. Ya. Naik kan? Jadi makin besar muatan ion, maka kemampuannya menghantarkan listrik makin besar juga. Tapi ada anomali di sini, Anda lihat. H+ itu walaupun muatannya cuma 1+, tapi hantaran molarnya paling tinggi. Ya. Nah, ini karena mekanisme H+ menghantarkan muatan listrik berbeda dengan ion yang lain. Ya, nanti akan saya jelaskan. Lalu kita lihat anion. Ya, misalkan kita lihat ini Cl-, nih, Cl-. Hantaran molarnya pada pengenceran tak hingga 76,4. Coba kita lihat sulfat yang muatannya 2 kali lebih besar. Hantaran molarnya juga lebih besar. Ya. Anda lihat ini. Ya. Jadi makin besar muatan ionnya, makin mudah dia menghantarkan listrik. Tapi kita juga lihat anomali di sini. OH-. OH- walaupun muatannya -1, ya, tapi hantaran molarnya bisa lebih tinggi dari sulfat yang muatannya -2. Ya. Jadi seperti halnya H+, OH- ini, ya, mekanisme menghantarkan listrik, muatan listriknya itu berbeda. Nah, perbedaan kemampuan ion-ion untuk menghantarkan listrik ini bisa kita manfaatkan, ya, untuk menentukan titik ekivalen titrasi, ya, dengan cara konduktometri. Itu akan kita bahas pada kuliah selanjutnya.